Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Pada pertemuan kali ini kita mau belajar materi tentang Sunan Giri. Nah, sebelumnya nih Ibu mau tanya, ada yang pernah dengar siapa sih itu Sunan Giri? Ya anak-anak, Sunan Giri merupakan salah satu tokoh dari Wali Songo yang merupakan pendiri dari Kerajaan Giri Kedaton. Nah, ada yang tahu nggak Kerajaan Giri Kedaton itu terletak di mana? Kerajaan Giri Kedaton terletak di daerah Gresik. Di mana sih Bu Gresik itu? Gresik terletak di Jawa Timur. Nama asli dari Sunan Giri yaitu Raden Paku. Sunan Giri lahir pada tahun 1442 Masehi. Ayahnya bernama Syekh Maulana Ishaq. Syekh Maulana Ishaq ini merupakan putra dari Syekh Jumadil Kubro. Silsilahnya tersambung dengan Rasulullah SAW melalui jalur Husain, putra dari Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Sedangkan ibunya bernama Dewi Separadu yang merupakan putri dari Raja Belambangan yang bernama Bre Wirabumi. Bre Wirabumi ini merupakan putra Maharaja Hayam atau merupakan penguasa dari Majapahit pada tahun 1350 sampai 1389 Masehi. Saat masa kecilnya, Sunan Giri diasuh oleh saudagar kaya raya di Gresik yang bernama Nyi Ageng Pinanti. Pengasuhan dimulai pengasuhan berawal pada saat seorang awak kapal menemukan peti yang menyangkut di kapal milik Nyi Ageng Pinanti pada saat kapal akan berlayar ke Bali. Kemudian awak kapal tersebut menyerahkan bayi itu kepada Nyi Ageng Pinanti. Dan setelah itu, bayi tersebut dijadikan sebagai anak angkat dan diberi nama Jaka Samudra. Anak-anak, pada saat Jaka Samudra masih dalam kandungan ibunya, Syekh Maulana Ishaq diusir oleh mertuanya sendiri yang bernama Bre Wirabumi karena Bre Wirabumi tidak mengikuti ajakan dari Syekh Maulana Ishaq untuk masuk agama Islam. Setelah itu, Syekh Maulana Ishaq kembali ke Aceh atau Pasai. Dan Dewi Sekartabu mengalami sakit hingga wafat setelah melahirkan putranya. Setelah beberapa hari, terjadi wabah penyakit di Gresik, sehingga Bre Wirabumi memerintahkan agar cucunya dibuang ke laut. Karena Bre Wirabumi menganggap bahwa cucunya itu mendatangkan bencana, sehingga dan akhirnya ditemukan oleh Nyi Ageng Pinanti. Pada saat berumur 7 tahun, Jaka Samudra dititipkan ke pesantren, dan nama pesantrennya yaitu Pesantren Ampel Denta. Nama Jaka Samudra diganti menjadi Raden Paku oleh Sunan Ampel. Dan Raden Paku juga belajar berbagai macam ilmu agama seperti ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu tasawuf di bawah asuhan dari Sunan Ampel. Karena kecerdasan yang dimiliki Raden Paku dalam menyerap ilmu agama, Raden Paku diberi gelar Maulana Ainul Yakin. Setelah beberapa tahun mengenyam pendidikan, Raden Paku berangkat ke Tanah Suci bersama dengan putra dari Sunan Ampel yang bernama Raden Mahidin. Saat melewati Aceh, mereka berdua menemui Maulana Ishaq dan kemudian disuruh untuk memperdalam ilmu agama terlebih dahulu. Setelah beberapa tahun belajar, mereka disuruh kembali ke Jawa untuk mengabdi ke masyarakat. Kepulangannya ke Gresik bersama dengan 2 orang abdi yang bernama Syekh Kolbe dan Syekh Giri, dengan membawa pesan dari sang ayah supaya Raden Paku mencari lokasi yang tanahnya sama dengan tanah yang diberikan oleh ayahnya. Kemudian ia menikah dengan putri dari Sunan Ampel yang bernama Mas Murtausiah.
sehingga hubungannya dengan sang guru bukan hanya guru dengan murid, melainkan menantu dengan mertuanya. Sebelum membangun pesantren, Raden Paku melakukan perdagangan milik ibunya, ibu asuhnya yang bernama Nyi Adiningrat. Perdagangan dilakukan bukan hanya di daerah Jawa saja, melainkan di daerah-daerah lain seperti di Makassar. Raden Paku melakukan dakwah Islam sambil berdagang dan kemudian Raden Paku memutuskan untuk membangun pondok pesantren. Dan perlu diketahui anak-anak, pada saat mendirikan pondok pesantren Giri Kedaton ini, Raden Paku sudah menemukan jenis tanah yang sama di perbukitan pada tahun 1480 Masehi dan diberi nama Giri. Giri dalam bahasa Sanskerta berarti gunung. Seiring dengan perkembangan Islam, Giri Kedaton berkembang menjadi kota dan juga menjadi pusat pemerintahan serta pusat penyebaran agama Islam. Sunan Giri diperkirakan wafat pada tahun 1505 Masehi di Bukit Dusun Kedaton, Desa Giri Gajah, Kabupaten Gresik. Nah, perjuangan dakwah beliau dilanjutkan oleh cucunya yang bernama Zainal Abidin. Zainal Abidin ini biasa dikenal sebagai Sunan Dalem. Beliau juga memiliki gelar Giri II. Puncak kejayaan Giri ini di bawah kepemimpinan dari Pangeran Pratiha atau sering dikenal dengan Sunan Praper. Beliau melanjutkan dakwah Islam sampai ke berbagai daerah seperti Kutai, Sumbawa, Bima, Goa, Lombok, sampai ke Maluku. Sunan Prapen ini merupakan cucu dari Sunan Giri. Beliau melanjutkan perjuangan dari kakeknya untuk menyebarkan agama Islam di Lombok pada abad ke-16. Alhamdulillah anak-anak, pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.